Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru My Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang sudut antara dua vektor. Oke. Nah, kalau misalnya kita ini punya vektor A, lalu punya vektor B, dan di antara A dan B ini terdapat sudut theta gitu. Maka kalau kita ingat kemarin vektor A dot vektor B itu kan sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kali dengan cos theta gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat cos theta-nya ini berapa. Bisa dong kita buat gini. Cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Inilah dia rumus untuk mencari sudut antara dua vektor gitu ya. Jadi tinggal diubah posisi aja. Nah, contoh. Oke. Nah, contohnya diketahui segitiga ABC dengan A 412, B 10 9 minus 6 dan C 5 3 2. Maka nilai cos C adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, sebelum kita selesaikan, lebih bagus kita gambar aja dulu gitu ya, segitiganya seperti apa. Nah, misalkan di sini titik A. Misalkan aja nih, ini titik A. Tadi titik A berapa? 4 1 2. Lalu kita punya titik B misalnya di sini 10 9 minus 6. Ini titik B. Lalu kita punya titik C misalnya di sini C 5 3 2. Nah, anggap ini segitiganya gitu ya. Nah, maka sebelum ini kan masih berbentuk titik gitu ya. Nah, cos C-nya itu di mana? Ini C berarti di sini. Inilah sudut C-nya gitu. Maka nilai kosinus ini berapa? Itu yang ditanya, seperti itu. Nah, kalau begitu kita lihat vektornya titik pangkalnya dari sini, dari C. Berarti CA. Lalu kita cari CB gitu ya. Vektor yang diapit. Nah, ini dia. Nah, berarti kita cari dulu CA-nya. Vektor CA. Vektor CA itu berarti gimana? Kan titik A dikurang titik C. Nah, lalu ini A-nya tadi 412. Lalu C-nya itu 5 3 2. Kurangin. Hasilnya sama dengan minus 1 minus 2 0. Ini vektor CA. Lalu kita cari CB. Nah, CB itu apa? B dikurangi dengan C. B-nya apa? 10 9 minus 6. Lalu kurangi dengan C. C-nya 5 3 2. Kurangin 10 kurang 5 5. 9 kurang 3 6. Minus 2 dikurang minus 6 dikurang 2 berarti minus 8. Inilah si vektor CB. Udah selesai? Belum. Kita cari lagi apa? Panjangnya. Nah, panjang CA berapa? Nah, kita di sini ya buat panjang CA. Nah, panjang vektor itu kan sama dengan akar kuadrat dari elemennya dikuadratkan. Nah, minus 1 dikuadratkan ditambah minus 2 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya akar dari 1 ditambah 4 ya.
ditambah 0. Berarti akar 5. Nah, lalu panjang vektor CB. Panjang vektor CB itu sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Akar dari 25 ditambah 36 ditambah berapa nih? 8 kuadrat 64. Maka hasilnya sama dengan akar 125. Akar 125 itu kan sebenarnya bisa kita buat akar 25 kali 5. Nah, berarti ini jadi 5 akar 5. Seperti itu. Ini panjang CB-nya. Nah, yang ditanya apa? Cos tetanya atau cos C. Maka kita buat di sini cos C itu sama dengan vektornya dulu. Berarti CA dikali dengan CB per panjang CA dikali dengan panjang CB. Oke, CA-nya tadi kalau dikalikan ya, CA dengan CB tinggal kita kalikan aja. Minus 1 dikali dengan 5 berarti minus 5 ditambah minus 2 dikali 6 berarti minus 12. Baru ditambah 0 dikali minus 8 tambah 0. Ini pembilangnya. Lalu penyebutnya panjang vektor CA itu akar 5 ditambah dengan panjang vektor CB 5 akar 5. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Minus 5 ditambah minus 12 itu sama dengan minus 17 ya. Minus 17. Lalu dibagi dengan akar 5 kali akar 5 itu kan 5. Iya kan? 5 dikali 5 berapa? 25. Berarti nilai cos C-nya adalah minus 17 per 25. Ini kalau misalnya dia mencari nilainya, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan A-nya 215, B-nya minus 233, dan C-nya 103. Tentukanlah besar sudut BAC. Oke, berarti kita jawab dulu. Jawab. Nah, untuk menjawab ini sama aja seperti tadi gitu ya. Ini kita buat segitiganya dulu. Misalkan ini A 215 ya, 215, lalu B-nya itu minus 2, 33, lalu C-nya itu 103. Nah, yang ditanya apa? Sudut antara BAC, berarti sudutnya itu yang ini yang ditanya. Nah, sudut ini berapa gitu. Nah, kalau kita lihat berarti vektornya yang mewakili itu adalah vektor AB gitu ya. Misalkan ini AB-nya itu sama dengan vektor A, lalu AC-nya itu adalah vektor B gitu ya. Maka vektor A dulu. Vektor A gitu ya. Sama dengan itu AB. Nah, itu cara mencarinya apa? B dikurangi dengan A. Nah, nilainya berapa? Kita kurangin. Minus 2, 3 dikurangi dengan A. A-nya itu 215.
Nah, hasilnya berapa? Ya, minus 2 dikurangi 2 itu minus 4. 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 5 sama dengan minus 2. Ini si vektor A. Kalau panjangnya gimana? Panjangnya sama seperti tadi. Ini kita kuadratkan. Jadi minus 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Nah, hasilnya ini jadi akar 16 ditambah 4 ditambah 4. Jadinya berapa? 24. Nah, 24 itu kan boleh kita buat jadi 4 dikali 6 gitu ya. Nah, akar 4 itu kan 2. Berarti ini jadi 2 akar 6. Panjang vektor A-nya. Oke. Nah, sekarang kita cari vektor B. Vektor B-nya itu sama dengan vektor AC ya. AC. Nah, kalau gitu ini cara mencarinya adalah C dikurangi dengan A. C-nya apa? C-nya itu tadi mana nih? Ini 103 dikurangi dengan A. A-nya itu 215. Kurangin 1 kurang 2 minus 1, 0 kurang 1 minus 1, 3 dikurangi 5 itu minus 2. Ini vektor B. Nah, kalau gitu panjangnya sama dengan akar dari minus 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Oke, kita kuadratkan. Ini jadi 1 ditambah 1 ditambah 4. Berarti ini sama dengan akar 6 gitu ya. Panjang vektor B sama dengan akar 6. Nah, sekarang sama seperti tadi. Berarti di sini apa? Cos apa nih? BAC berarti kosinus A ya. Anggaplah ini theta. Cos theta itu sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B per panjang A dikali dengan panjang vektor B. Oke, kita kalikan. Minus 4 dikali minus 1 sama dengan 4. Ditambah 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Ditambah minus 2 dikali dengan minus 2 itu sama dengan 4. Oke. Dibagi panjang vektor A itu 2 akar 6 dikalikan dengan panjang vektor B akar 6. Akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan akar 36. Akar 36 itu ya 6 dikalikan dengan 2 berarti sama dengan 12. Ini berarti jadi 8 dikurang 6. 8 kurang 2. 6 ya. Di bawahnya itu 12. Ini kosinus theta. Nah, ini kan sama dengan setengah gitu ya. Setengah. Coba ingat-ingat lagi, cos berapa yang hasilnya setengah? Ya, cos berapa yang hasilnya setengah? Ayo. Ya, jawabannya tetanya itu adalah sama dengan ya, berapa? 60 derajat. Oke. Berarti sudut antara sudut BAC adalah 60 derajat. Oke, sudut BAC sama dengan 60 derajat. Seperti itu. Oke, soal nomor 3. Diketahui segitiga KLM dengan K-nya 5 minus 1 minus 2, L-nya 636 dan M-nya 250. 2510, sorry. Nah, katanya jika alfa adalah sudut antara LK dan LM, maka nilai sinus alfa adalah berapa? Oke, kalau tadi yang ditanya kosinus gitu ya, maka yang ini sekarang ditanya sinus. Apa bedanya? Oke, nanti kita bahas.
Kita buat jawab. Nah, kita gambarkan dulu ya segitiganya seperti apa. Misalkan aja seperti ini. Ini K, ini L, ini M. Lalu katanya alfanya itu kan sudut antara LK dan LM. LK dan LM. Berarti inilah kita buat misalnya alfa, gitu ya. Nah, kalau begitu ini kita buat rumusnya apa? Kosinus alfa itu sama dengan LK dikali dengan LM dibagi dengan panjang LK dikali dengan panjang LM. Nah, kita cari dulu LK-nya apa? LK itu berarti K dikurangi dengan L. Ini K-nya 5 minus 1 minus 2 dikurangi dengan 6, 3, 6. Jadi kalau kita kurangi ini sama dengan minus 1, ini minus 4, ini jadi minus 8. Nah, lalu untuk LM-nya itu kita kurangi M dengan L. Berarti 2, 5, 10 dikurangi dengan L-nya 6, 3, 6. Maka hasilnya minus 4, 2, 4. Oke. Kalau gitu panjang LK sama dengan akar dari minus 1 dikuadratkan ditambah minus 4 dikuadratkan ditambah minus 8 dikuadratkan. Nah, hasilnya ini akar 1 ditambah 4 kuadrat itu 16 ditambah berapa nih? 8 kuadrat 64. Nah, ini jadi sama dengan akar ya berapa nih? 16 tambah 64 itu 81. Berarti akar 81 itu sama dengan berapa? Ya, 9. Ini panjang si LK. Nah, lalu kita cari panjang si LM. Gimana kita buat? Panjang LM sama dengan akar. Oke. Minus 4 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan akar 16 ditambah 4 ditambah 16. Nah, kalau kita kalikan kita jumlahkan hasilnya ini berapa? 32 ditambah 4 36. Akar 36 berapa? Ya 6. Ini panjang si LM. Nah, kalau gitu ini boleh dong kita kerjakan LK dikali LM berarti minus 1 dikali minus 4. Hasilnya 4 ditambah minus 4 dikali positif 2 berarti minus 8 ditambah minus 8 dikali 4 berarti minus 32 dibagi dengan panjang LK. LK itu 9 dikali panjang LM. Panjang LM itu 6. Nah, sama dengan ini jadi minus 40 ditambah 4 berarti minus 36 dibagi ini kalau biar gampang gini ya, ini 9 kali 6 kan. Ini boleh dicoret. Nah, ini tinggal 1, ini tinggal minus 6 jadinya. Oke. Berarti jadinya hasilnya minus 6 per 9 atau sama dengan minus 2 per 3. Oke, ini nilai kosinus alfa.
minus 2/3. Sudah selesai? Belum. Yang ditanya apa? Sinus. Nah, kalau kita sudah punya kosinus, kita bisa mencari nilai sinus. Caranya gimana? Misalkan kita ini punya segitiga siku-siku. Ya. Misalkan sudut alfanya gitu ya. Nah, kalau kosinus itu definisinya samping per miring. Kalau sinus itu definisinya depan per miring. Kalau nanti dia cari tangen atau tan itu apa? Depan per samping. Oke. Karena yang ditanya itu sinus, itu depan miring. Apa maksudnya? Kosinus kan samping miring, samping dibagi miring. Berarti angka yang di depan ini samping 2 gitu ya. Angka yang di bawah ini adalah yang miringnya per 3. Nah, seperti itu. Terus minusnya gimana? Minusnya itu hanya menandakan di kuadran kedua. Kosinus bernilai negatif ketika dia di kuadran kedua. Ya, artinya sudutnya antara 90 sampai 180. Oke. Nah, kalau begitu dari rumus Pitagoras, kita bisa mencari ini depannya apa? Misalkan ini X gitu ya. X-nya ini berapa bisa kita cari dengan cara rumus Pitagoras. Gimana? X itu sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat seperti itu. Berarti ini berapa? Akar 9 dikurangi 4. 9 kurang 4 berarti akar 5. Berarti di sini adalah akar 5. Oke. Kalau begitu yang ditanya apa? Nih, depan per miring atau sinus alfa. Sinus alfa itu depan per miring, berarti depannya ini maksudnya di depan antara sudut alfa ini. Depan sudut alfa kan akar 5 dibagi dengan 3 miringnya. Nah, kalau tangen berarti apa? Akar 5 dibagi 2 gitu ya. Seperti ini aja boleh, atau juga kalau nanti di pilihan jawaban tidak ada seperti ini, boleh kalian buat ini sepertiga akar 5 gitu. Oke. Mungkin ini aja ya materi kita kali ini. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi sampai paham ya. Ada beberapa latihan soal, silahkan dikerjakan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, dadah.